Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmatur Rasidah dengan NIM 2019 710226. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2019 710274 dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Filiana dengan NIM 2019 710380 dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hia Barata Siwi dengan NIM 2019 710589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Arsapradita dengan NIM 2019 710608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nursofa Asmarani dengan NIM 2019 710652 dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah Ika Nur Sabrina, NIM 2019 710662. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad menurut para. Akad berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, serta jaminan. Para ulama membagi makna al-uqud secara istilah ke dalam dua bagian. Yang pertama, al-uqud dalam lingkup makna umum, yaitu setiap keharusan dan ikatan baik dilakukan oleh dua belah pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah ataupun al-yamin. Yang kedua yaitu al-uqud dalam lingkup makna khusus, yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad. Akad berasal dari kata al-akad yang berarti ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Ikatan yang dimaksud di sini adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya menjadi seperti seutas tali yang menjadi satu atau menyambung. Akad secara terminologi fikih atau hukum Islam adalah perikatan antara ijab atau penawaran dengan qabul atau penerimaan yang dibenarkan secara syarak dan yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Makna secara khusus dari akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad atau maqud alaih. Sedangkan makna secara umumnya adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkannya atau mengubahnya atau mengakhiri hak tersebut baik bersumber dari satu pihak maupun kedua belah pihak. Para ulama atau ahli hukum atau jumhur ulama juga memberikan pendapatnya bahwa definisi akad sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat terhadap objeknya. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai definisi akad, maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Sedangkan ijab sendiri adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul sendiri adalah persetujuan atas apa yang diberikan oleh mitra sebagai tanggapan atas penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rukun-rukun dalam akad. Nah, rukun-rukun dalam akad ada 4. Yang pertama yaitu subjek perikatan atau pelaku akad. Yang kedua ada objek perikatan. Yang ketiga ada bentuk kesepakatan atau syigot. Dan yang keempat ada tujuan akad atau maksud mau mengadakan akad. Nah, yang pertama yaitu subjek perikatan atau pelaku akad. Nah, pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar, biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya yang kedua, ada objek perikatan.
Objek akad yaitu harga atau barang yang akan diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. Dan yang ketiga, bentuk kesepakatan atau syigot. Syigot adalah ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain atau secara otomatis. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dan yang terakhir yaitu tujuan akad atau maksud mau mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad juga. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai syarat akad. Untuk membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar hukum itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dalam akad, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat akad antara lain, yang pertama, syarat terjadinya akad. Terbagi menjadi dua bagian, yakni syarat-syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai akad, dan syarat khusus adalah syarat yang wajib terpenuhi dalam sebagian akad. Yang kedua ada syarat sihah atau syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara yang berkenaan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Apabila tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi fasid atau rusak. Yang ketiga ada syarat nafas atau syarat pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ada dua bagian. Pertama, kepemilikan, yaitu objek akad adalah benar-benar milik orang yang melakukan akad. Yang kedua, itu ada objek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari akad dalam fikih muamalah. Akad sendiri memiliki suatu tujuan untuk menemukan suatu akibat dari adanya hukum. Lebih ditekankan lagi, tujuan dari adanya akad adalah hal yang harus dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak yang melalui dalam pembuatan akad. Menurut para ulama fikih, tujuan dari adanya akad ini juga harus sejalan dengan syariah, sehingga apabila tujuannya tidak sesuai dengan syariah, maka akibatnya adalah ketidakabsahan dari perjanjian yang telah dibuat, serta pada tujuan ini juga harus ada saat akad diadakan dan dapat berlangsung hingga saat berakhirnya akad, dan harus segera dibenarkan oleh syariah. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari pada bidang ekonomi maupun sosial, yang akan diwujudkan oleh para tindakan hukum yang bersangkutan. Tujuan pokok dari adanya akad ini pemindahan hak milik barang atas penjual kepada pembeli dengan adanya suatu imbalan. Tapi jika disederhanakan lagi, tujuan dari akad ialah sumber kekuatan yang mengikat bagi tindakan hukum yang bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam akad. Akad dibagi menjadi beberapa jenis yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Yang pertama, berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidaknya suatu akad. Yang kedua, berdasarkan apakah syarat telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syarat seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan barang yang diserahkan atau tidak, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Baik, selanjutnya adalah akad-akad yang terdapat dalam transaksi lembaga keuangan syariah, diantaranya yang pertama itu adalah tabungan atau penghimpun dana atau yang biasa kita kenal dengan funding. Tabungan ini menggunakan dua akad, pertama adalah wadiah dan yang kedua adalah mudharabah.
Yang kedua adalah berbasis jual beli. Berbasis jual beli ini dapat menggunakan 3 akad, murabahah, salam, dan juga istisna. Yang ketiga adalah berbasis sewa menyewa. Berbasis sewa menyewa ini menggunakan 2 akad. Yang pertama ijarah dan juga ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang keempat berbasis upah atau jasa pelayanan. Ini biasa menggunakan akad kafalah, wakalah, hiwalah, ran, dan juga jualah. Terima kasih. Yang selanjutnya berakhirnya akad. Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad ma'ukuf atau ditangguhkan. Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai 5 bulan telah dibatalkan. Kemudian, para ulama fikih menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad itu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila jual beli tersebut fasad, kemudian akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak, dan tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Yang keempat, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Terima kasih.